kesehatan dan kekuatan fisik kepada kita sehingga kita masih dapat berada di bulan suci Ramadan, yakni pada Ramadan yang ke-20. Ya, walaupun sudah ada mungkin yang hari ke-21. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita walaupun ya berjalan sendiri dalam kondisi sakit. Alhamdulillah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin melihat bagaimana seorang hamba itu tetap masih dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar ini wajib untuk kita syukuri karena tidak semua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Aina hujjatuka? Ya, mungkin ada di antara kita beberapa tahun yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu dia masih bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Masih berada di tengah-tengah orang yang dia cintai. Namun pada hari ini bisa jadi ya orang-orang yang dicintai itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah selesai. Mereka tidak punya lagi kesempatan seperti kita untuk menambah pundi-pundi pahala kita, amalan-amalan kita. Kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka yang akan tetap mereka dapatkan walaupun mereka telah berada di alam barzakh. Namun kita nikmat yang begitu besar ini adalah ketika kita mampu tetap menjalani kehidupan kita dan menambah amalan-amalan kita. Karena tidak ada jaminan bagi diri kita amalan mana atau semua amalan yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tetap harus berhusnuzan kepada Allah. Maka ini pentingnya kata para ulama salaf kita untuk memperbanyak dan jangan menunda amalan yang hendak akan kita kerjakan, karena kita tidak akan pernah tahu di hadapan Allah nanti amalan mana yang akan menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran teringat bagi saya dulu sekitar tahun 2007 kami mengikuti majelis talaqi dengan seorang syekh dari Madinah, ya, Syekh Mamdud pada saat itu. Dan di penghujung dari hari ketika kami bermajelis, beliau memberikan nasihat yang luar biasa kepada kami. Itu di tahun sekitar 2007. Dan di 2015 kami mengikuti sekolah dai di Makassar. Ternyata nasihat itu kembali terucap dari salah seorang guru kami kepada kami, dan subuh hari ini akan kami sampaikan kepada jemaah subuh sekalian. Berkaitan tentang masalah memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan hari itu hakikatnya hanya ada 3 saja. Hari itu hanya ada 3 saja. Kemarin adalah hari yang tidaklah mungkin kita akan kembali kepadanya. Dan besok hari adalah hari yang belum tentu dan belum ada jaminan bagi diri kita untuk berada di dalamnya. Dan hari ini adalah hari di mana kita menjalani hari tersebut. Maka kata beliau, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Fokuskan hari ini saja. Jadi katakan kepada diri kita jemaah sekalian, hari ini saja. Hari ini saya akan menjaga sholat ke waktu saya. Hari ini saya akan menjaga sholat sunnah saya. Hari ini saya akan menyelesaikan bacaan Quran saya. Hari ini saja. Hari ini saya akan menjaga birrul walidain saya, berbakti kepada kedua orang tua saya. Hari ini saja. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tak seorang pun di antara manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui kapan dan di mana dia akan wafat. Maka manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Satu kisah yang dikisahkan oleh seorang syekh ketika di muhadarah beliau, dia mengatakan, saya pernah mengunjungi pasar Jeddah. Ya, semoga jemaah di sini semua nanti naik haji supaya lihat bagaimana itu Jeddah.
di pasar kota Jeddah. Beliau meparkirkan mobilnya itu di belakang pasar kota Jeddah dan beliau melihat di sampingnya ada laki-laki dan perempuan. Ya. Yang mana laki-laki ini sedang menggoda wanita ini. Maka Syekh ini mengatakan, hati saya bertanya, apakah saya harus menyampaikan mereka dan mengingatkan ataukah bagaimana ini? Ya, namun kata beliau, saya mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi. Ini adalah kewajiban saya untuk mencegah kemungkaran dengan lisan saya, dengan dakwah kita. Maka beliau mengatakan, saya membulatkan hati saya untuk mendekati lelaki dan pemuda ini. Ketika saya mendekati mereka, ternyata perempuannya langsung mengambil langkah aman, ia langsung lari. Tersisa tinggal laki-lakinya dalam kondisi terduduk, ya, terpaku. Maka Syekh ini menghampiri dan bertanya. Lalu Syekh ini mengatakan, wahai saudara, apakah engkau menyangka saya ini adalah bagian dari kepolisian amar ma'ruf nahi munkar? Bukan. Saya hanyalah seorang muslim yang menginginkan kebaikan kepada saudara muslimnya. Maka kata Syekh, saya menasihati dia. Saya menasihati dia dalam kondisi itu dia bersedih dengan kesalahannya dan dia mengakui kesalahannya, lalu kemudian di hadapan saya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kami berpisah, kata Syekh, kami bertukaran nomor ponsel. Ya, kemudian setelah itu kami berpisah. Mawadil ayyam, hari pun berlalu. Ketika Syekh ini mau mencuci jubahnya, dia memeriksa kantongnya, ternyata dia mendapati nomor dahulu milik pemuda itu. Kemudian beliau mengatakan, saya menyimpan nomor ponselnya ini, kemudian saya menghubungi nomornya. Maka terdengar dari seberang, telepon diangkat dan suara yang begitu lembut menyapa saya. Kemudian saya mengatakan, apakah Anda masih mengingat saya? Kata pemuda ini, bagaimana mungkin saya akan melupakan seseorang yang melalui lisannya saya mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kami melakukan janjian, saya akan mengunjungi rumahnya, kata Syekh, itu ba'da duhur. Namun kata Allah, di tengah kegiatan beliau, ternyata pada duhur ada seseorang yang mengunjungi beliau untuk menanyakan suatu hukum. Ada orang yang mengunjungi saya, kata Syekh, untuk menanyakan suatu hukum kepada saya. Dan saya tidak mendatangi rumah pemuda itu melainkan ketika pada asar. Garis bawah yang jemaah sekalian, pada asar. Dari masa perjanjian mereka pada duhur, datang nanti pada asar. Berapa jam itu? Sekitar 2-3 jam lebih. Maka ketika telah sampai di rumah pemuda ini, sesuai dengan alamat yang diberikan kepada saya menutup pintu. Saya menyalami tidak dijawab. Hingga yang kedua kali saya menutup dan menyalami, tidak dijawab. Sampai yang ketiga kalinya, pintu itu dibuka oleh seorang yang laki-laki yang parubaya. Artinya ini adalah ayah dari pemuda ini. Saya bertanya, wahai ayahku, apakah si fulan ada? Maka orang tua ayah dari lelaki ini menatap Syekh ini dengan penuh keheranan. Dia menatap dengan penuh keheranan. Saya bertanya lagi, wahai ayahku, apakah si fulan ada? Dia masih dalam kondisi menatap saya dengan rasa heran. Hingga yang ketiga kali saya bertanya, wahai ayahku, apakah si fulan ada? Maka beliau mengatakan, coba kau tengok sebelah kanan, itu kuburannya. Ya, dia meninggal dari pada duhur dan baru kami kuburkan menjelang salat asar. Maka Syekh ini mengatakan, bagaimana bisa itu terjadi? Maka ayahnya berkisah, dahulu anak saya ini saya tidak memandang, kami tidak memandang dia, melainkan orang yang banyak kelalaiannya, luput larut dengan kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah. Hingga beberapa pekan yang kemarin tiba-tiba dia berubah. Dahulu kami adalah anggota keluarganya yang berusaha untuk membangunkan dia sholat, kali ini terbalik, dia yang selalu membangunkan kami, kata Syekh. Sehingga jam 9 tadi dia menelpon dengan seseorang, begitu akrabnya mereka. Lalu kemudian dia pergi sholat duha. Setelah itu sepulangnya sholat duhur dia mengeluhkan sakit kepala, dan dia berpesan kepada kami, bangunkan saya ketika orang istimewa ini yang akan datang kepada saya nanti bertamu di rumah ini. Namun ketika kami membangunkan dia pada duhur untuk makan siang,
dia tidak bangun lagi, ternyata dia sudah wafat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang kematian itu tidak pernah minta pamit, tidak pernah minta izin ketika dia datang untuk menjemput satu jiwa. Maka ayah dari lelaki ini mengatakan, apakah engkau adalah seorang lelaki yang telah mengubah anak saya? Kata Syekh, benar. Maka ayah dari lelaki ini mengatakan, izinkan saya mengetuk jidat seorang lelaki yang melalui lisannya membuat anak kami terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kematian itu mendatangi seseorang, maka seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qala rabbil ji'uni, ya Allah, kembalikanlah saya. Dan semua keadaan ini kita akan alami nantinya. Dia akan mengatakan, qala rabbil ji'un, ya Allah, kembalikanlah saya. Untuk apa? La'alli a'malun salih, saya hendak ingin melakukan amalan-amalan yang saleh. Dan dia berjanji lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ghairul ladzi kunna na'mal, demi Allah, saya tidak akan lagi mungkin mengulangi jika sekiranya dikembalikan hidup lagi di dunia, saya tidak akan mengulangi lagi kelalaian kami dahulu. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirukum yatadzakkaru fiman tadzakkar, bukankah kami telah nu'ammirukum, memberikan umur, memanjangkan umur kalian. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kata Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk menjadikan kalian ingat kepada saya. Waja'atkumun nadhir, dan kami telah memberikan peringatan demi peringatan pada setiap keseharian kalian. Waja'atkumun nadhir, ketika hari berganti dengan hari. Waja'atkumun nadhir, ketika pekan berganti dengan pekan. Waja'atkumun nadhir, ketika bulan berganti dengan bulan. Waja'atkumun nadhir, ketika tahun berganti tahun. Waja'atkumun nadhir, ketika pendengaran sudah mulai terganggu. Waja'atkumun nadhir, ketika penglihatan sudah mulai terganggu pula. Ini semua tanda-tanda dari Allah akan dekatnya kematian bagi seseorang. Maka manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Imam Hasan al-Basri pernah mengiringi jenazah, dan beliau melihat di samping beliau ada seorang laki-laki yang mengiringi jenazah juga dalam kondisi banyak pikirannya, ada sesuatu yang dia pikirkan. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, ya rajul, wahai anak muda, jika sekiranya engkau berada pada posisi mayit ini, kita bisa bayangkan ya mas kalian, kalau sekiranya kita dalam posisi sudah dikafani, ya, atau ibu-ibu sudah dalam kondisi dikafani, ya, suami kita menangis di sebelah kita, ya, Aji menangis di sebelah kita karena kematian kita, ya, namun dia katakan beberapa bulan ke depan saya nikah lagi, ya. Kemudian kita akan dibawa ke peristirahatan terakhir kita. Maka apa yang akan kita lakukan? Hal ini juga ditanyakan oleh Imam Hasan al-Basri. Jika engkau berada pada posisi mayit itu, ya, wahai anak muda, lalu engkau masih diberikan satu kesempatan untuk dikabulkan permintaanmu, apa yang akan engkau minta? Apa yang menjadi harapanmu? Pemuda ini mengatakan, saya hanya berharap dikembalikan lagi ke dunia dan saya melakukan amalan soleh. Benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan semua ini akan kita lewati semua. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, keinginan itu kau miliki sekarang, maka manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Maka kepada jemaah sekalian, juga kepada diri kami pribadi, mari bersama-sama kita memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk, apalagi momen bulan suci Ramadan ini, untuk menambah pundi-pundi pahala kita, memperbanyak amalan ibadah kita, karena kita tidak pernah tahu ibadah atau amalan mana yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jangan meremehkan suatu dosa, karena kita tidak akan pernah tahu di hadapan Allah nanti dosa kita yang mana yang akan membinasakan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang menjadi segala urusan kita dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.